Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 menuju masyarakat sejahtera. Mari kita belajar bersama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu SPDB KD 3.1 atau 4.1, IPA KD 3.2 atau 4.2, dan Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8. Yang pertama adalah SPDB KD 3.1 atau 4.1, jenis reklame baliho. Reklame itu ada bermacam-macam. Reklame visual itu contohnya adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Dipasang di luar ruangan dengan ukuran yang besar. Baliho mempunyai ukuran lebih besar dari spanduk dan biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Ini adalah contoh baliho. Yang pertama, ajakan untuk menyelamatkan anak-anak dari narkoba. Yang kedua, bijak memilih makanan. Yang ketiga itu ajakan untuk tidak merokok. Dan keempat, ajakan untuk memerangi atau mencegah nyamuk demam berdarah. Yang kelima tentang lomba balita sehat dan desa sejahtera ya. Lalu dari beliau itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi setiap gambar reklame di atas? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tentang ajakan untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya narkoba. Yang kedua memilih makanan sehat. Yang ketiga tentang untuk tidak merokok. Yang keempat memerangi demam berdarah. Yang kelima lomba balita sehat. Terus apakah menarik? Ya, menarik karena disertai gambar, tulisan, dan warna yang bervariasi. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan pada masa pubertas. Ya, pada masa pubertas ini karena pengaruhnya adalah hormon, sehingga nanti terjadi perubahan fisik dan perilaku pada remaja. Ini juga harus dijaga supaya masa pubertas ini berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Untuk ciri-ciri pubertasnya secara fisik itu sudah sering kita bahas ya, sudah berulang kali kita bahas pada laki-laki maupun pada perempuan. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah ciri fisiknya. Pada masa pubertas biasanya anak-anak akan produksi keringatnya lebih banyak. Dan cara menjaganya salah satunya yang pertama mandi secara teratur, tidak memakai celana dalam yang terlalu ketat dan lembab. Untuk perempuan yang sedang haid memakai pembalut. Untuk perempuan dan memakai kaos dalam, rajin berolahraga secara teratur, tidur secara teratur, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih ya dan buah-buahan. Karena aktivitasnya biasanya pada masa remaja itu sangat tinggi sehingga kita harus menjaganya. Sering cuci muka ya, karena biasanya pada masa ini sudah mulai tumbuh jerawat kalau tidak dibersihkan. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama. Kita tahu bahwa gagasan utama itu gagasan yang sedang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Cara mencarinya yaitu dengan membaca teks keseluruhan dan menghubungkan dengan kalimat utama. Nanti kita akan gali informasi pentingnya itu berdasarkan gagasan utama yang sudah kita peroleh. Ini ada sebuah teks yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kalimat utamanya itu yang bertanda merah. Paragraf 1, paragraf 2.
nanti kita akan tentukan gagasan utama berdasarkan kalimat tersebut, kalimat utamanya ya. Ini paragraf ketiga dan 4, kalimat utamanya juga yang bertanda merah. Nanti kita akan coba untuk tentukan gagasan utamanya, dan nanti dari gagasan utama itu kita bisa menemukan atau menggali informasi penting pada setiap paragraf. Berdasarkan kalimat utama yang tadi berwarna merah, kita bisa lihat gagasan utamanya. Paragraf 1, tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan setiap keluarga. Terus paragraf 2, upaya peningkatan kesejahteraan dengan mengubah pembangunan di kota menjadi di pelosok. Paragraf ketiga, sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Yang 4, upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Nah, ini judul bacanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat informasi-informasi penting itu bisa kita rangkum dari gagasan utama, itu sudah penting semuanya. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Kalau kita lihat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita lihat di gagasan utama isinya itu sudah sesuai, sama ya, antara judul dengan isi tiap-tiap paragraf yang kita bisa simpulkan berdasarkan gagasan utama. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Sutrisno Channel. Jangan lupa juga like, share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.